Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Marta Julianti dari kelas 12 OTKP 3. Saya di sini akan menjelaskan mengenai produksi massal. Apakah ada yang tahu apa itu produksi massal? Produksi massal terdiri dari dua kata, yaitu produksi dan massal. Produksi itu sendiri adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Selanjutnya ada ciri-ciri produksi massal. Terdapat 6 ciri-ciri produksi massal. Yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Produk massal dibuat tidak dalam jumlah yang sedikit, tetapi dibuat dalam jumlah yang besar. Yang kedua, biaya per unitnya rendah. Karena banyak orang yang membutuhkan, jadi biaya per unitnya itu rendah. Dan karena banyaknya produk yang dihasilkan. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Nah, jadi produk yang dihasilkan dalam jumlah banyak akan dimasukkan ke pasar-pasar biasanya. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Nah, biasanya produk ini tidak hanya terdapat dalam satu atau dua pasar, tetapi terdapat di dalam beberapa pasar yang banyak. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Jadi produk ini tidak memiliki variasi. Yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Tujuan dibuatnya produk ini dalam jumlah yang besar itu agar saat kehabisan produk kita masih mempunyai stok. Selanjutnya ada tujuan dari produksi massal. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang keempat, meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Yang kelima, mengganti barang-barang yang aus dan rusak karena dipakai atau karena bencana alam. Yang keenam, meningkatkan kemakmuran. Yang ketujuh, memperluas lapangan usaha. Selanjutnya ada jenis-jenis proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis proses produksi. Yang pertama, berdasarkan wujud proses produksi. 1. Kimiawi. Proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisis atau sintesis serta senyawa kimia. Contohnya, produksi pada perubahan obat-obatan atau tambang minyak. 2. Perubahan bentuk, yaitu proses produksi yang pelaksanaan produksinya menitik beratkan pada perubahan masukan input menjadi keluaran output, sehingga dapat menambahkan manfaat atau faedah dari barang tersebut. 3. Assembly. Proses produksi yang dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Yang keempat, ada transportasi. Proses produksi yang menciptakan jasa pelayanan pemindahan tempat, baik berupa barang atau manusia. Yang kelima, ada penciptaan jasa administrasi, yaitu suatu proses yang memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Ini adalah salah satu contoh dari jenis produksi berdasarkan wujud. Jenis proses produksi yang kedua adalah berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama, produksi terus-menerus.
yaitu proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi berikutnya tanpa penumpukan di suatu titik dalam proses. Yang kedua, terputus-putus pada jenis produk diproses dalam kumpulan produk bukan atas dasar aliran, terus-menerus dalam proses produksi. Yang ketiga, proses produksi campuran, yaitu tipe proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Alhamdulillahirrabbilalamin, cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.